A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Ini janji Allah ya. Janji sekaligus penguatan untuk saya dan sampean yang mungkin sedang mengalami kesulitan, keberatan, ujian, musibah, dan segala macam halangan rintangan. Gini ya, saya selalu bilang, jangan pernah mengharapkan bulan selalu purnama. Saya ulangi, jangan pernah mengharapkan bulan selalu purnama. Kenapa? Kalau bulan selalu purnama, bumi ini nggak berjalan. Justru dalam 1 bulan, 30 hari, purnamanya hanya sekali. Selebihnya adalah tertutup awan, kadang nggak kelihatan, kadang berubah tempat, kadang hanya seperti bulan sabit, dan kadang geruak, malah kadang gerhana, baik gerhana sebagian maupun gerhana total. Dan yang benar-benar purnama hanya 1 hari, 1 malam, bahkan nggak ada 1 hari. Apa filosofinya? Kalau kita mengharapkan keindahan, kalau kita mengharapkan kesuksesan, itu harus dimulai dan diawali serta dilalui siap dengan segala macam banyak pengorbanan. Jadi hidup ini akan selalu begitu. Fluktuasi atau naik turunnya dinamika hidup itu harus kita siapkan mental untuk itu. That's life gitu. Itulah hidup. Jadi salah besar kalau kita kemudian berharap lebih banyak kemudahan dalam hidup ini, gitu. Makanya saya selalu berulang kali sampaikan bahwa ketika menghadapi ujian berat, itu jangan minta ujian ringan. Saya ulangi, ketika menghadapi hal berat, itu jangan minta diringankan, tapi mintalah diberi kuat. Ya. Jadi kenapa? Karena semakin berat tantangan yang dihadapi, sebenarnya semakin tinggi hasil atau derajat yang akan dicapai. Jadi itulah kenapa Allah menyampaikan begitu, bahwa fa inna ma'al usri yusra. Di balik segala kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maksudnya apa? Jangan mundur. If there is wall in the front of you, jika ada bahkan mungkin great wall, jika ada dinding besar di hadapanmu, jangan menghindar. Panjat itu dinding. Bila perlu, robohkan itu dinding. Begitu. Jadi ketika ada masalah, jangan hindari masalah. Face it. Face it. Ya. Hadapi. Fix it. Perbaiki. Gitu. Bahkan mungkin juga overcome it. Apa? Selesaikan. Gitu. Kenapa? Karena begitu kita menghindari masalah itu di etapa titik ini, sebenarnya masalah itu tidak selesai, tetapi berpindah untuk bergabung dengan masalah yang lebih besar di etapa selanjutnya. Jadi kalau ibarat hidup kita ini adalah 1, 2, 3, 5, sampai 10, 100 etapa, kalau kita di satu titik ini menghindari masalah, maka sesungguhnya kita sedang menumpuk masalah di akhir. Nah, itu ya. Jadi makanya apapun ini tidak hanya dalam hal urusan agama, tapi dalam hal urusan kehidupan pun begitu. Saya selalu sampaikan kepada anak-anak saya, jangan pernah menghindari masalah besar, tetapi selesaikan masalah itu, hadapi. Apalagi jika masalah itu memang datang kepadamu. Kecuali memang kalau kita merencanakan sesuatu, ya kita tetap harus
mencoba untuk menganalisis jangan sampai kesandung masalah gitu ya. Tetapi ketika masalah itu sudah hadir dan itu berupa tantangan di mana kita memang harus melalui jalan itu, ya jangan dihindari. Jangan. Itu. Nah, itulah kenapa makanya di dalam agama juga begitu ya, ya. Kita tidak bisa kemudian menunda-nunda. Misalnya kemarin kita diajarin tentang bahwa standar kebaikan itu adalah dengan fa'amma man a'ta wattaqa. Maka adapun orang yang mampu dan berani memberikan apa rezeki yang dia terima untuk kepentingan agama dan negara bangsa, maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan memudahkan baginya kemudahan-kemudahan. Loh, itu tantangan loh. Karena apa yang disebut Allah dengan kemudahan itu ternyata memang secara lahir itu kesulitan. Padahal di balik itu ada kemudahan akhirat sekurangnya. Nah, ketika kita menghadapi, wah berat rek, masa harta yang kita kumpul-kumpulkan disuruh menyerahkan, keberatan semacam itu, atau misalnya kita pas enak-enaknya tidur, apalagi ini kan bulan-bulan Desember ini waktunya berdiding, lagi enak-enaknya berselimut jam-jam 2, jam 3 malam. Ini kan tantangan gitu. Tantangan. Nah, keberatan semacam itu, face it. Hadapi gitu loh. Kita ini hidup sekali, masa jadi kambing, jadilah harimau. Kita ini hidup sekali, masa mengembek, mengaum dong. Gitu loh. Jadi ini yang diberikan Allah janji. Kalau nanti sampean itu maju, insya Allah gitu. Makanya banyak hadis ya, banyak hadis. Dalam banyak hadis itu Allah bersabda bahwa Allah melalui Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya Allah itu jika mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Jika kaum itu ridho, maka Allah ridho kepadanya. Tapi jika kaum itu benci, maka Allah juga akan membencinya. Dalam salah satu hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi memang begitu sudah. Allah itu pasti akan menguji hambanya ketika menyatakan cinta. Jangankan Allah ya dulur ya. Sekarang gini aja. Kalau sampean sebagai seorang gadis, lalu ada si Paijo yang datang ke sampean ngomong I love you. I love you, I love you. Apa yang dilakukan gadis itu? Pasti akan mencoba ngetes how deep his love. Seberapa dalam cintanya si pemuda Paijo ini. Iya toh? Gitu. Kadang nanti diberi apa? Diberi ujian-ujian. Coba buktikan. Coba gini, coba gitu. Nah, kalau Roro Jonggrang kan dengan cara gimana? Bangunkan aku 1000 candi. Kan gitu. Akhirnya ada Candi Prambanan misalnya. Ini contoh-contoh. Contoh logika lah. Saya tidak tahu apakah Candi Prambanan benar-benar begitu atau enggak. Tapi filosofinya adalah pasti kalau sampean mengatakan cinta lah. Kalau kita cinta, atau gini aja deh. Sampean dan saya kalau punya anak perempuan, lalu dilamar seorang laki-laki. Misalnya, oke, kalau enggak namanya Paijo, misalnya namanya Steve. Namanya Steve. Tapi orang gembluk, orang dusun gembluk. Lah sama mesti pengen tahu toh. Coba buktikan kalau kamu memang nanti mampu merawat anakku, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, pasti itu. Nah, Allah pun demikian dulur. Ketika kita menyatakan Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah aku ingin kepadamu, minta hati yang cinta kepadamu, maka cinta kita pasti diuji. Teman bisa lihat tuh dalam surat Al-Baqarah ayat 214, 214, 212, kemudian juga surat Al-Baqarah ayat 155. Di sana dijelaskan bahwa untuk masuk surga, bahwa kalau kamu mengatakan
iman pasti akan diuji. Pasti. Gitu. Demikian pula dalam banyak surat itu. Apakah manusia mengira ahziban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah kamu mengira manusia itu akan dibiarkan begitu saja ngomong amanah aku telah beriman padahal belum diuji loh gitu. Sehingga ujian itu pasti datang. Tetapi di balik ujian itu Allah sudah kasih janji. Di balik kesulitan itu kata Allah, ujian-ujian itu jika kamu ridho kata Allah maka aku pun akan ridho. Tetapi sebaliknya jika kamu mengeluh, malah menghindar, malah membenci ujian itu, maka Allah akan membenci juga. Gitu. Hukum alam terjadi, no pain, no gain. Tidak ada kesakitan, maka tidak ada pencapaian. Semua kemenangan itu hanya bisa dilalui dengan pengorbanan. Itu, gitu. Tetapi kita harus mantap betul bahwa tanhana wiknatan sirna gitu loh. Nah itu baru there is no obstacle cannot be defeated. Ya, there is no obstacle cannot be defeated. Tanhana wiknatan sirna. Tidak ada halangan yang tidak bisa di overcome, tidak bisa dihadapi, itu tidak ada. Semuanya bisa. Itu prinsip dari surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 itu, bahwa Allah memberi kita penguat. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pasti di balik kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini saya ingin juga ngabungkan gini dulu. Jadi dalam bab tentang hadis tentang Dajjal itu ya. Dajjal itu nanti konon akan digambarkan dia membawa surga dan neraka. Surganya Dajjal adalah orang yang mau masuk, yang mengikuti Dajjal akan dimasukkan surganya Dajjal. Dan orang yang tidak mau mengikuti Dajjal akan dimasukkan nerakanya Dajjal. Apa maksudnya? Orang yang mau mengikuti Dajjal itu mainstream ini loh dulu, peradaban yang mainstream yang rusak itu. Orang yang mau mengikuti itu akan dimasukkan surganya Dajjal, akan enak hidup di dunia ini. Mudah, serba bebas, ngikuti nafsu, semaunya, bebas, puasnya, enggak ada. Ya kayak gitulah. Itu surganya Dajjal. Sementara orang yang tidak mengikuti mainstream, wanahan nafsa anil hawa, yang menahan nafsu, menggembalakan hatinya, benar-benar mengikuti aturan Tuhan, itu kan kayak mengerangkeng dirinya, maka dimasukkan nerakanya Dajjal. Apa maksudnya? Dibenci, akan banyak dapat cacian, akan dianggap ekstrim, dianggap macam-macam, dianggap sesat, dianggap terlalu dalam, terlalu kejeron, kamu itu ibadah ngoses, macam-macam itu. Gak enak pokoknya. Itu nerakanya Dajjal. Tetapi Allah juga memberi clue, memberi petunjuk bahwa sesungguhnya surganya Dajjal adalah nerakanya Allah. Dan sesungguhnya nerakanya Dajjal di situ ada surganya Allah. Loh gitu loh. Jadi itu yang namanya dihubungkan dengan hadis Nabi, yang hadis Nabi menyatakan huffatul jannah bil makar wa huffatun nar bisyahawah. Bahwa surganya Allah itu ditutupi dengan kesenangan, kesulitan-kesulitan, dengan ketidaknyamanan, dengan hal makarun, apa yang tidak disukai hati manusia, yang tidak cocok dengan nafsu. Tertutup lapisan itu. Sehingga banyak orang yang tidak tahu dan tidak ingin noleh, tidak kepencut. Tetapi sebaliknya nerakanya Allah itu huffatun nar bisyahawah. Neraka itu ditutupi, dibungkus, di-packing, di-branding dengan hal-hal yang cocok dengan nafsu syahwah, kesenangan-kesenangan. Sehingga orang tidak tahu kenapa. Tertarik ke situ, kepencut ke situ, tidak takut. Kenapa? Karena bungkusnya indah. Padahal di balik itu ada kesulitan. Ya, itu makanya di ayat yang kemarin itu disebutkan itu ya. Fasanu yassiruhu lil usra. Allah akan memudahkan kepada al-usra itu neraka. Kenapa? Karena itu tadi fa'amma man bakhila wastaghna. Orang yang kemarin di dalam surat Al-Lail kemarin. Itu. Jadi karena orang yang bakhil, memperutulkan nafsu,
merasa tidak butuh Allah, itu akan dimudahkan kepada neraka. Jalannya ke sana. Tapi sebaliknya, fasanuyassiruhu lil yusra, akan dimudahkan kepada al-yusra, surga, kalau orang-orang yang fa'amma man a'ta wattaqa. Itu kan tapi a'ta wattaqa itu kan sulit tampaknya di dunia gitu loh. Nah, sehingga ayo kita melihat surat Al-Insyirah ayat 6 ini, ayat 5 ini sebagai arahnya ke sana ya. Bahwa pertama, jangan hindari ujian berat, karena sesungguhnya di balik ujian berat itu pasti ada kemudahan, pasti. Ini janji Allah loh. Inna, kata Allah, sungguh. Kalau Allah sudah inna itu ismu takkid nih, ya. Isim yang menakitkan sesuatu. Dan kalau yang menakitkan Allah, masa kita nggak percaya? Gitu loh. Ya. Lalu yang ketujuh, faida faroghta fansab, maka apabila telah selesai kerja keraslah kamu. Dalam tafsirnya ini ya, maksudnya tetap kerja keraslah kamu ini adalah bahwa sebagian mufassir menjelaskan apabila engkau Muhammad telah selesai berdakwah, beribadalah kepada Allah, dan apabila telah selesai urusan dunia, kerjakanlah urusan akhirat. Ada lagi yang mengatakan apabila telah mengerjakan selesai sholat, maka berdoalah, gitu ya. Jadi sedih bolak-balik lah. Artinya ketika kamu selesai mengerjakan urusan dunia, segeralah sholat, segeralah berdoa. Dan ada yang mengatakan selesai sholat berdoalah. Nah ini juga yang dijadikan dasar, ya, wa ila rabbika farghab ini, dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap, itu juga dijadikan dasar bahwa setelah selesai sholat wirid, dan itu diperkuat dengan beberapa hadis bahwa Rasulullah itu setelah selesai sholat itu pasti wiridan, pasti, hampir pasti wiridan, ya, wiridan entah itu sekedar wirid astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah, itu baik ada yang jumlahnya bilangan 33 kali, ada yang 40 kali, ada yang 70 kali. Jadi tidak hanya satu hadis, ya, itu hadisnya banyak itu ya. Intinya apa? Setelah selesai sholat, tambahi dengan ibadah-ibadah sunnah. Apa itu? Misalnya wiridan. Apa itu? Berdoa. Itulah. Makanya dalam ayatnya kan jelas ya. Itu. Terus ada yang menyatakan juga bahwa faida farota fangsab, maka apabila setelah kamu selesai sholat, berdoa, lalu bekerja keraslah. Apa maksudnya? Carilah karunia Allah di dunia, gitu ya. Carilah Allah karunia di dunia. Nah ini jangan dibalik. Kadang gini, setelah selesai sholat, kita itu kan disuruh cepat-cepat sehingga sholat lancing. Apa sholat lancing? Apa? Habis salam, pelencing. Habis salam, pelencing. Orang sholat itu loh sudah ditunggui. Waduh, cepet-cepetan ya, cepet. Sebentar, aku tak sholat dulu sebentar. Aku tak sholat dulu sebentar. Kalimat ini sering kita pakai, tapi kita secara nggak sadar itu sebenarnya kita itu sedang merencanakan sholat sebentar saja. Kita itu sedang, aku tak sholat sebentar ya. Aku tak sholat sebentar. Jadi kayak gini, kayak misalnya kita punya sesuatu lalu aku tak lihat dulu masih ada nggak ini di situ gitu. Nah, jadi aku tak ke masjid dulu masih ada nggak Allah di situ gitu. kayak cuma noleh sebentar lah gitu. Padahal di sini itu sebenarnya saya dan sampean diajari Tuhan untuk kalau sholat itu harus tumakninah, ya, apa, tenang, santai, itu. Sehingga kalau dalam surat Al-Qasas, ya, dalam surat Al-Qasas itu dijelaskan di sana bahwa wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah bagian kenikmatan kebahagiaanmu akhirat, tapi jangan lupa dunia. Berarti yang menjadi highlight, menjadi stressing utama itu fima atakallahu darul akhirah, apa yang diberikan kamu untuk akhirat, tapi dalam konteks itu jangan lupa duniamu. Berarti dunia masih dapat bagian. Berarti yang apa yang utama? Akhirat.
lalu dunia. Jangan dibalik, carilah dunia, jangan lupa akhirat. Ya, ini kebalik. Akhirnya utamanya dunia, sehingga yang akhirat, aku tak, sebentar ya. Nah, sebentar. Jadi, faida farota fangsob, itu kalimatnya begitu. Coba kita buka ya di surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Coba monggo. Di surat Al-Jumu'ah, ayat 10. Ya. Surat Al-Jumu'ah, ayat 10. Monggo. Surah keberapa, Gus? Surat Al-Jumu'ah, ayat ke-10. Monggo, silakan yang ketemu dibaca. Artinya aja enggak apa-apa. Izin, Gus. Monggo, siapa yang membaca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Shadaqallahul adzim. Nah, coba kita lihat itu ayat yang dibaca tadi ya. Fa'idha a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa'idha qudiyatis sholatu fangtashiru fil ard. Ini ada yang menyatakan tentang hari sholat Jum'ah ya. Jika kamu telah selesai melaksanakan sholat, ya baik selesai sholat Jum'ah maupun sholat fardu yang lain, fangtashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah, bekerja keraslah, intinya begitu. Ya. Wabtaghi kata Allah, ya, min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Nah, coba sebentar ya. Orang itu kadang hanya memotong kalimatnya di sini. Mulai dari faida qudiyatis sholati fangtashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Setelah selesai sholat, kamu itu segeralah berseraburan di muka bumi, cari fadilatnya Allah. Nyampe di situ toh. Padahal ada lanjutannya ayat itu. Carilah karunia di muka bumi, oke. Bekerjalah, nyarilah karunia, nyarilah rezeki. Tapi ada itu, kalimatnya selanjutnya itu. Wadhkurullaha katsira. Apa? Sambil kerja itu, sambil bertebaran itu, banyaklah ingat Allah, zikir. Loh, apa? Zikir. Lah ini yang dipotong, tidak dilaksanakan. Langsung setelah selesai sholat, ngerau ke bumi, nyari rezeki, nggak pakai zikir, nggak pakai wiritan, nggak ingat Allah. Akhirnya apa? Halal haram terabas mawon Gus, wong nyari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Terus ngono sampean. Jadi kenapa kita diperintah Allah zikir yang banyak? Itu untuk menjaga kita keep on the track. Tetap dalam jalur yang benar. Karena dengan cara kita mengingat Allah, qiyamau wa qu'udan wa 'ala junubihim, pada saat berdiri, duduk, dan berbaring, kita itu akan merasa diawasi Allah, dibimbing Allah, sehingga mencari rezeki pun yang halalan thayyibah, kemudian barokah, lalu hasilnya juga bisa untuk dunia dan akhirat. Itu. Jadi fungsinya di situ, tapi kebanyakan yang potongan ayat yang terakhir ini nggak dilaksanakan. Kesusu habis sholat langsung pelencing, padahal sambil pelencing itu harusnya ini. Jadi begitu sholat, wirid sebentar. Ya. Saya selalu ngajarin, wirid itu nggak usah panjang-panjang. 5 menit, 7 menit cukup. 5 menit, 7 menit cukup. Itu udah panjang gitu. Gitu loh. Iya, ya. Jadi apabila telah selesai sholat, wirid sebentar, jangan kesusu. Setelah itu kemudian minta izin sama Allah, minta bimbingan Allah, ya Allah saya mau kerja lagi, bimbing saya ya Allah, tuntun saya ya Allah, berkahi saya ya Allah, jaga saya ya Allah. Loh enak toh? Enggak dilarang kerja kok, berangkat. Nanti sambil kerja, sambil ngeladeni pelanggan, sambil
nyangkul di sawah, sambil ngetik di depan laptop, sambil nata barang dagangan. Bismillah, bismillah, bismillah. Subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Astagfirullahaladzim. Bismillah, 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 bismillah. Jangan malu. Jangan malu. Dibilang orang gendeng enggak apa-apa. Kita itu gendeng kedanen Allah gitu loh. Kan enak. Itu gila karena cinta gandrung kepada Allah. Nah, jadi akhirnya apa, kita juga bekerja, mencari nafkah, halalan thayyibah dan berkah mardhatillah. Insya Allah nanti begitu ya. Maka disebut terakhir wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu kamu banyaklah berharap. Banyaklah berharap. Coba dibuka tuh dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Monggo, silakan. Al-Baqarah ayat 186. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Monggo, siapa tadi? Mas Trisno apa Bu Sekartanti tadi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Shadaqallahul. Jadi kalau hambaku tanya tentang aku, katakan aku dekat. Jadi enggak di atas langit sana. Di atas langit. Di sana duduk. Allah duduk gimana? Ya Allah itu dekat. Berkali-kali. Fa inni qarib. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika nanti hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, aku ini dekat. Dan mintalah kepada ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Tapi, nah, kadang ada orang itu gini, saya sudah berdoa loh Gus, tapi kok nggak dikabul-kabulkan. Itu kalimatnya yang kedua itu, kalian dipotong ayatnya. Tapi laksanakan dulu perintahku sehingga kamu menjadi orang yang terbimbing. Jadi ada kalimat lanjutan itu. Kamu tak kabulkan doamu, tak kabulkan, gitu ya. Tapi agar apa yang aku kabulkan itu benar-benar bermanfaat, berbarokah, gitu kata Allah. Maka taatilah perintahku, taatilah. Supaya apa? Kamu menjadi orang-orang yang terbimbing tadi, menjadi orang-orang yang terarahkan. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar memperoleh kebenaran. Kenapa? Karena kalau dia hanya berdoa minta apapun, yang misalnya minta kaya ya, lalu dia bekerja keras untuk itu, Allah tetap kabulkan. Tapi kalau tidak dibarengi dengan mentaati perintahnya, maka apa yang dikabulkan Allah itu tidak akan berkah. Misalnya Korun dulu. Korun itu santrinya Nabi Musa loh ya. Selain santri, Korun itu sepupu. Ada yang mengatakan paman, ada yang mengatakan sepupu. Intinya kerabatnya Nabi. Kerabatnya Nabi. Jangan salah. Selain kerabatnya Nabi, juga santrinya Nabi. Jadi sanatnya udah nggak main-main itu. Kalau orang sekarang bicara sanat, itu sanatnya nggak main-main. Juga gitu, minta didoakan agar kaya raya, agar nanti bisa lebih taat kepada agama. Sama Nabi Musa, kamu belum mampu untuk diserai begitu. Tapi dia ngotot, dia berdoa, dan dia juga kemudian berusaha keras. Dikabulkan sama Allah. Tapi karena tidak dibarengi dengan taat kepada Allah melalui taat kepada Nabi Musa, sehingga akhirnya kekayaannya tidak berkah, malah menjadi fitnah. Nah itu, makanya tetap dikabulkan Allah. Kepada Allah lah kita wa ila rabbika farghab.
berharaplah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Tapi selain itu, zaman juga harus memenuhi syarat agar dikabulkan itu. Tidak hanya dikabulkan, tetapi juga berkah mardotillah. Dengan cara apa? Barengi dengan ketaatan kepada Allah. Saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan. Silakan. Oke, Gus. Mau tanya, Gus. Monggo. Selamat. Dari Al-Ikhlas, Gus. Dari Al-Ikhlas, Pak Muklis atau Pak Sumadi, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Gus. Gini, Gus, yang mau tanyakan itu surat Insyirot itu tadi tentang surat yang ke-7, Gus. Masalah Idza Baroktapan Sofit. Itu sekarang pada waktu pemerintahan Joko Widodo yang pertama kan diselipkan ya. Kerja keras. Apa dia bisa dikatakan seperti itu? Kalau menurut Gus gimana, Gus? Terus yang kedua masalah itu, Gus. Masalah apa? Dajjal, Gus. Dajjal itu memang sebenarnya itu ada atau enggak, Gus? Karena Nabi Isa itu sudah dilahirkan itu untuk membarengi Nabi membunuh Dajjal. Apa benar seperti itu, Gus? Nanti Nabi Isa itu turun lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi, Pak. Saya yang pertama tadi agak gimana? Surat ke-7 itu ini Sirot itu tadi. Nggih. Ya, itu pada waktu pemerintahan Jokowi kan sudah dianjurkan bekerja keras sampai 3 kali. Tapi sayangnya nggak dibarengi berdoa. Apa itu termasuk salah atau gimana? Kok bisa seperti itu? Kalau Gus caranya menganalisa gimana, Ustaz? Kerja. Kalau seruan kerja itu nggak hanya di pemerintahan si A si B, itu sudah, saya itu ingat betul di pondok itu ya, di pondok kami itu. Kalau Pak Guru Muhtar itu ngobrai santri, ayo kerja. Itu sejak tahun 61. Bukan sejak periode A, periode B. Itu sudah sejak dulu. Ayo, dogrok kayak nang omah. Ayo nyambut gawe, kerja. Itu sudah nggak hanya 3 kali kerja, malah berpuluh kali. Itu tanya Mas Marhaban itu. kerja, ayo berangkat. Masalah dan sebagainya. Jadi menurut saya, kalau kerja tapi tidak dibarengi dengan itu tadi, itu kalau Pak Guru sering mengatakan itu nanti ya tetap dapat, karena Allah berfirman bahwa siapa yang keras akan mendapatkan. Bahkan Nabi menyampaikan bahwa selalu kerja keras itu akan membuahkan hasil. Kalau ada pepatah mengatakan menjadda wajada, barang siapa yang jadda sungguh-sungguh, wajada akan ketemu dengan hasil. Ya buktinya apa? Lah orang-orang yang Yahudi, orang yang Nasrani, bahkan Bani Israel kan orang-orang sukses semua. Ya kan? Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk, Rockefeller, itu kan orang-orang super kaya di muka bumi. Itu Bani Israel semua, enggak pakai berdoa, sukses. Dan mungkin Jack Ma, orang terkaya di Cina itu, mungkin juga enggak beragama, tapi kerja keras. Nah, artinya apa? Bukan di situ yang kita cari. Sehingga bukan materi, kuantitas, tapi kualitas. Dan kualitas itu standarnya adalah tadi berkah mardotillah, sehingga harus dibarengi dengan kerja. Yang kedua, tentang Dajjal ya. Kalau Dajjal itu memang ada satu polemik tentang tafsir ya. Tapi saya lebih mengikuti tafsir yang mengatakan bahwa Dajjal itu bukan hanya sekedar sesosok makhluk seperti nanti Godzilla, atau kalau sampean lihat film Troll yang terakhir itu ya, yang ada di Skandinavia itu, nanti tahu datang jeglung orangnya lalu
matanya buta satu atau malah matanya di jidatnya terus ada tulisan kafir. Lah kalau Dajjal nanti datang dalam keadaan seperti itu, ya nggak akan ada yang ikut. Tahu. Karena apa? Tahu itu Dajjal. Tapi justru nanti itu Dajjal akan datang dengan kamuflase yang luar biasa, sehingga orang tidak tahu bahwa itu Dajjal. Jadi saya lebih mengikuti tafsir yang menyatakan bahwa sebenarnya Dajjal itu sudah hadir dalam bentuk fenomena yang benar-benar memang seperti tafsirnya. Jadi semua yang berkaitan dengan hadis tentang Dajjal dan bagaimana nanti Nabi Isa akan turun membunuh Dajjal, ya memang nanti akan tetap turun. Dan kita harus meyakini itu. Tetapi membunuh itu dalam kutip seperti apa? Apakah membunuh fisik Dajjal? Ataukah membunuh fenomena yang dilakukan Dajjal? Atau memenangkan agama ini di atas segala macam konsepsi dan mainstream Dajjal itu? Nah, itu yang perlu dan layak kita kaji lebih lanjut. Nanti insya Allah kawan-kawan kita akan bicara tentang itu. Oke? Tapi yang jelas saya yakin bahwa Dajjal ini sudah datang. Dan kehebatan kemenangan Dajjal itu adalah justru ketika manusia yang dikuasai tidak merasa dikuasai. Itu justru hebat kemenangan Dajjal. Sehingga saya sama sampean ini tak ajak untuk melawan Dajjal itu dengan apa? Cengkiling lan waspodo. Makanya dulu ada kalimat orang Jawa bilang bahwa zaman wis edan, nek ora edan ora keduman, tapi sak beja-bejani wong edan tetep bejo wong kang iling lan waspada. Saya bisa dalang juga. Makanya betul itu, zaman sudah edan, sudah katut Dajjal semua. Kalau nggak ikut Dajjal tadi itu dimasukkan nerakanya, Dajjal nggak kebagian apa-apa. Kalau nggak ikut edan, coba lihat di kantor-kantor yang penuh korupsi. Nanti kalau nggak ikut korupsi, nggak kebagian apa-apa. Makanya ada yang nyatakan, kalau sudah masuk sistem, bahkan malaikat pun jadi iblis. Nah itu saya nggak tahu siapa yang ngomong gitu, tapi memang kadang prakteknya semacam itu. Orang baik kalau masuk sistem yang jelek akan menjadi, bukan sistem sebenarnya, ya bukan sistemnya. Sistemnya kadang udah baik. Cuma lingkungan yang sudah terpengaruh. Sama, jadi tidak hanya di pemerintahan atau di kantor, di lingkungan keluarga kita juga begitu. Di lingkungan masyarakat kita juga begitu. Makanya ada anjuran Allah itu wakunu ma'as-shadiqin, menghindari Dajjal itu. Kamu berkumpullah dengan orang-orang saleh. Carilah lingkungan yang benar-benar mempengaruhi kamu kepada kebaikan. Hindari lingkungan yang mengarahkan kamu kepada pengaruh Dajjal tadi. Itu satu di antara upaya membunuh Dajjal. Sehingga kita harus menjadi pasukannya Isa, pasukannya Nabi Isa itu, dengan cara memulai dari diri kita sendiri. Apa? Melawan mainstream yang negatif. Karena mainstream yang negatif itulah fenomena Dajjal. Maka jadilah pasukannya Nabi Isa yang berusaha membunuh Dajjal itu mulai dari membunuh atau mengendalikan nafsu kita. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini, sehingga semoga Allah merahmati kita, terus menuntun kita dalam Shiratal Mustaqim, menguatkan kita dalam jalan ini seberat apapun, mintalah kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami, bimbinglah kami. Jangan hindari ujian berat. Insya Allah, juga akan saya sampaikan ya, beberapa ayat yang menjelaskan betapa Allah itu justru menyayangi kita ketika memberikan ujian lebih berat kepada kita. Oke, saya rasa itu. Tetap bergandengan tangan, tetap semangat di dalam Shiratal Mustaqim, karena Shiratal Mustaqim tidak menjanjikan kemudahan. Shiratal Mustaqim menjanjikan keselamatan. Shiratal Mustaqim tidak menjanjikan keterlenaan di awal, tetapi menjanjikan keselamatan di akhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma lana fi ma'atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma dafa'na al-bala' wal waba' wa hasbuna wa najina fi syarr. Rabbana najina wa lana nasfa. Rabbana la taj'alna wa Rabbana man qadibna ma shahidina wa kana la tughfiruna wa ta'tida dayana wa lana min ladunka. Rabbi a'udzu min nazati syaitan wa bika rabbi a'udzu. Rabbana ja'alna muslimin wa naka min dzurriyyatina.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ta'ala wa barakatuh. Rabbi firli wa li akhi wa li zawjati wa li dhurriyyatina wa li ashabina wa dhahna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.